الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فهما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Bapak sekalian rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali malam ini kita akan mentadabburi kalamullah yang merupakan salah satu haqqul Qur'anu alaina, atau kewajiban kita sebagai pemenuhan hak Al-Quran dari kita. Karena Al-Quran kalamullah tidak hanya kata ulama untuk kita baca, akan tetapi hakul Quran terhadap kita juga lebih dari sekadar membaca, yaitu untuk mentadabburi, memahami nasihat serta kandungan yang ada di dalamnya. Karena itulah sebenarnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang Allah menginginkan kepada kita untuk mengetahui apa yang Allah inginkan ya dalam kitabnya. Nah, karena itu pertemuan kita ini Bapak sekalian, tujuannya paling utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya menurunkan kitab Al-Quran ini kepada kita agar kita tahu apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-11 yang kita katakan ayat 11 tersebut fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din, di mana ayat inilah Bapak sekalian yang dijadikan oleh ulama-ulama dari mazhab Hanabilah ya kufurnya orang yang meninggalkan salat takasulan wa tahawuna, kata mereka. Kufurnya seseorang yang meninggalkan salat karena bermalas-malasan atau karena menganggap remeh ibadah tersebut. Yang mereka jadikan ayat ini sebagai syarat sahnya seseorang menjadi seorang muslim, sehingga bila mereka tunaikan 3 perkara, tabu, masuk Islam mereka, aqamus salah, mereka tunaikan salat, wa atawuz zakah, mereka tunaikan zakat, barulah mereka ikhwanukum fid din, saudara kalian dalam agama. Mereka itu menjadi saudara kita dalam agama. Walau ayat ini Bapak sekalian sudah jelas-jelas kita terangkan tentu marja'nya tempat kita bilang kembali dari kata-kata ganti yang ada dalam ayat ini. Fa in tabu, jika merekanya itu ditujukan kepada orang-orang musyrikin ya,
Jika mereka bertaubat, maknanya mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa aqamus shalah. Setelah mereka masuk, mereka tunaikan salat. Mereka dirikan salat. Wa atauz zakah. Mereka tunaikan zakat. Barulah mereka, orang-orang musyrik itu menjadi saudara kalian seagama. Lalu ditutup oleh Allah ayat tersebut dengan wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, kata Allah. Ya, demikianlah kami menjelaskan, kata Allah, ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Yang sudah kita jelaskan, disebutkan bagi yang kaum yang mengetahui karena orang-orang yang menjadikan Al-Quran inilah ya sebagai petunjuk yang akan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayatnya. Adapun bagi mereka yang ingkar, orang yang menutup dirinya terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, walau asal turunnya Al-Qur'an ini untuk mereka, tapi orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an sehingga mereka tidak digolongkan kepada liqaumi ya'lamun. Lalu ayat kita malam ini, qala Allah Ta'ala wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Kata Allah, dan jika mereka, merekanya ini balik lagi ke orang-orang musyrik. Wa innakathu aymanahum. Ya, dan jika mereka nakathu, tafsirnya itu naqadu. Ya, maknanya membatalkan. Aymanahum, sumpah-sumpah mereka. Maknanya atau tafsirnya janji-janji mereka sesudah mereka berjanji. Jadi aiman di situ, Pak, tafsirnya adalah ahad, yaitu janji. Ya, karena setiap janji-janji yang mereka sepakati dengan kaum muslimin, ya, itu mereka lakukan dengan sumpah. Ya, mereka lakukan dengan sumpah. Aiman. Makanya jika mereka membatalkan sumpah-sumpah mereka, maknanya membatalkan janji-janji mereka, sesudah mereka berjanji, ini syartiyah, Pak. In syartiyah, jika, berarti kita tunggu jawab syaratnya. Ya, kita tunggu jawab syaratnya. Itu yang pertama. Jadi jika mereka membatalkan janji-janji mereka, atau kita katakan sumpah-sumpah mereka setelah mereka berjanji. Yang kedua, wa ta'anu fi dinikum. Setelah mereka batalkan perjanjian-perjanjian mereka dengan kalian, dan mereka pun ta'anu fi dinikum, mencerca, mencela agama kalian. Ya, mencerca agama kalian. Baik, kalau demikian keadaan mereka, apa jawab syaratnya? Faqatilu a'immatal kufri. Kata Allah, kalau sudah demikian mereka, maka perangi kalianlah pemimpin-pemimpin kekufuran itu. Ini jawab syaratnya. Jawab dari in. Dan jika, faqatilu, maka. Baik. Nakathu tadi tafsirnya adalah naqadu. Membatalkan. Dalam qiraat mutawatir, dalam qiraat mutawatir di ayat ini, qiraat Ibnu Amir,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca ayat ini, wa innakathu imanahum. Jadi dua qiraat dia, Pak. Qiraat jumhur aimanahum. Ya, atau wa innakathu imanahum. Baik. Kalau kita ke qiraat yang kedua nih, Pak, jika mereka membatalkan keimanan mereka, maknanya mereka murtad balik dari Islam ke agama lamanya. Itu makna imanahum menurut qiraat Ibnu Amir, dan ini mutawatir dari Nabi SAW. Jadi wa innakathu aimanahum, bila mereka membatalkan janji-janji mereka. Atau wa innakathu imanahum, jika mereka membatalkan keimanan mereka, maknanya murtad mereka ke agamanya balik. Tambah lagi tindakan dari mereka, wa ta'anu fi dinikum. Ya, setelah murtadnya mereka atau setelah mereka batalkan perjanjian itu, tidak cukup sampai di situ, tapi juga mereka mencerca agama kalian, kata Allah. Kalau sudah demikian, maka tidak ada kewajiban lain kecuali faqatilu a'immatal kufri. Maka perangi kalianlah pemimpin-pemimpin kekufuran itu. Kenapa harus diperangi? Innahum, kata Allah, sesungguhnya orang-orang seperti itu la aimana lahum. Tidak ada gunanya perjanjian dengan mereka seperti itu. Ya, la aimana lahum. Tidak ada perjanjian dengan mereka itu. Atau perjanjian dengan mereka itu tidak ada gunanya. Karena itu, ya, bila mereka sudah bersikap seperti itu, perjanjian dengan orang-orang orang-orang seperti itu pun tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Maka karena itu mereka pun tidak boleh diberikan rasa aman terhadap mereka. Jadi faqatilu, perangi kalian, kata Allah. Tapi tetap ayat ini sekalian ditutup dengan la'allahum yantahun. Tujuan dari memerangi mereka, ya, bukan untuk memusnahkan mereka secara keseluruhan, ya, atau untuk mengajak mereka, bukan, atau untuk menyiksa mereka, bukan. Akan tetapi la'allahum yantahun, dengan memerangi mereka itu agar mereka berhenti dari ulah-ulahnya. Ya, berhenti dari membatalkan janji, atau berhenti dari mencerca agama, atau berhenti dari menjolimi orang. Itu tujuan mereka diperangi, supaya ada efek jera kalau bahasa orang sekarang. Jadi bukan untuk memusnahkan mereka, tidak, ya, tapi untuk memberhentikan kezaliman yang mereka lakukan, ya, dan sekaligus menjadi pelajaran dan contoh, ya, bagi orang-orang selain mereka bila mereka berperilaku hal yang sama. Itu sekalian secara umum makna dari ayat ke-12. Dalam ayat itu Allah mengatakan wa ta'anu fi dinikum. Mereka mencerca agama kalian. Ini semacam semacam syarat tambahan, Pak. Ya, semacam syarat tambahan dari syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, ya, dari ayat-ayat kita sebelumnya. Wa ta'anu, tadinya tak ada syarat ini disebutkan. Ya, wa ta'anu fi dinikum. Jadi syarat ini, kata para ulama kita, disebutkan dia di dalam ayat ini, di mana sebelumnya belum disebutkan dia. Ini menunjukkan
keberadaan kaum muslimin itu sudah mulai diperhitungkan saat itu. Sudah mulai disegani mereka. Sehingga karena sudah ada kekuatan bagi kaum muslimin, maka tambah syarat ya yang diberlakukan untuk mereka orang-orang musyrik itu, jangan ada lagi yang mencerca agama. Itu satu. Kemudian dalam ayat tersebut Allah mengatakan faqatilu a'immatal kufri. Perangi kalianlah, a'immah itu kan jamak dari imam. Ya. A'immah itu jamak dari imam. Maknanya pemimpin kekufuran. Jadi kalau dimaknakan dia secara zahir, Pak, yang diperangi di sini adalah tokoh-tokohnya, pemuka-pemuka musyrikin, pemimpin-pemimpin mereka, yaitu a'immatal kufri. Kenapa? Karena jika tokoh-tokoh ini ditindak, Pak, diperangi tokoh-tokoh ini, ya kan? Semua tokoh-tokoh ini punya pengikut. Tentu bila yang di atas ini sudah diperangi dia, dimusnahkan mereka, diserang, ya, diberi efek jera, maka tentu pengikut-pengikut ini pun ya akan merasakan hal yang sama. Karena pasti mereka akan membela tokohnya, ya, dan pada akhirnya baik tokoh dan pengikutnya semua diserang. Itu kata ulama, kenapa disebutkan Allah a'immatal kufri. Ya. Ada pendapat kedua juga, ya, dari ulama tafsir kita, Pak, yang memahami a'immatal kufri, ya, a'immatal kufri, pemimpin-pemimpin kekufuran, maknanya semua, ya, tidak pandang bulu, artinya orang-orang yang dapat diteladani dalam kekufuran. Ya, maknanya apa kata ulama? Sikap sekelompok orang musyrik yang disebutkan tadi ulah mereka membatalkan perjanjian atau membatalkan keimanan, kita katakan. Lalu mereka cerca agama, Pak. Ya, mereka cerca, mereka cela agama. Lalu Allah memerintahkan agar memerangi a'immatal kufri. Pendapat pertama kita katakan tokohnya. Yang kedua ini a'immatal kufri, ya, a'immatal kufri, mereka ini baik tokoh, baik pengikut, baik pemimpin, baik yang mengikuti mereka, itu semua sama, Pak. Disebut a'immatal kufri. Kenapa mereka dikatakan a'immatal kufri? Karena bisa jadi mereka-mereka ini akan menjadi contoh teladan bagi kaum musyrikin yang lain, ya, akan menjadi contoh bagi kaum musyrikin yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi disitulah para ulama mengatakan a'immatal kufri bisa maknanya tokoh-tokoh mereka, atau a'immatal kufri maknanya semua orang-orang musyrik itu. Ya, dikatakan mereka a'immatal kufri karena kita katakan mana a'immah itu adalah imam. Imam itu maknanya selalu di depan, sehingga nanti mereka ini akan dicontoh oleh orang lain dalam kekufuran. Maka karena itulah mereka disebut semuanya a'immatal kufri. Baik. Jadi demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-12 ini. Lalu di ayat yang ke-13, Pak. Ini namanya ayatut tahrid. Ya, ayat-ayat yang membangkitkan semangat kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik itu yang telah melanggar perjanjian, mencerca agama, menzolimi orang, yang akan disebutkan nanti juga tambahan dari kenapa layak mereka diperangi.
Jadi ayat ini kata ulama ayatut tahrid. Harada. Tahridun. Itu ayat yang membangkitkan semangat kaum muslimin untuk siap berperang. Apa kata Allah? Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Nakathu imanahum. Kita bilang tadi, Pak. Wa hammu bi ikhrajir rasul. Wa hum bada'ukum awwala marrah. Atakhshawnahum. Wallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Jadi setelah ayat yang lalu memerintahkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk menindak dan memerangi kaum musyrikin, maka ayat ini, ya, ayat tahrid kita katakan tadi, memperingatkan kaum muslimin pentingnya untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, memerangi kaum musyrikin tadi, sekaligus ayat ini juga kita katakan untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin. Dan karena itu Allah mengatakan ala tuqatiluna qauman. Apakah kalian tidak memerangi siapa? Kaum nakathu aymanahum, ya, kaum yang telah membatalkan sumpah-sumpah mereka. Nah, jadi ala tuqatiluna, kata para ulama, inilah dia disebut ala dengan makna tahrid. Artinya tak patut kalian tidak memerangi. Nah, gitu kira-kira, Pak. Tidak patut kalian tidak memerangi satu kaum yang telah membatalkan perjanjian mereka. Itu salah satu makna dari ala tuqatiluna. Atau kata ulama, hamzahnya itu istifham, lamnya itu nafi dengan makna limadha. Jadi ala tuqatiluna qauman, kenapa kalian tidak perangi? Itu kira-kira maknanya. Kaum yang telah membatalkan perjanjian-perjanjian mereka. Itu yang pertama. Kedua, wahammu bi ikhrajir rasul. Mereka juga, ya, telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wahum bada'ukum awwala marrah. Dan mereka lah yang memulai, ya, memulai kalian pertama kali. Memulai apa? Memulai memerangi kalian, memulai membatalkan perjanjian, dan juga mereka jugalah yang memulai pertama kali dengan keras mengusir Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari Mekah. Nah, jadi disebutkan Allah di sini alasan layaknya mereka ini diperangi, Pak. Ya, sekaligus untuk membangkitkan juang kaum muslimin. Ya, tak patut kalian duduk berpangku tangan, ya, dengan diam tanpa bertindak terhadap satu kaum yang kaum itu kata Allah, satu, telah membatalkan perjanjian terhadap kalian. Maka mereka khianati kalian dalam janjinya. Baik. Yang kedua, wahammu bi ikhrajir rasul. Mereka juga sangat berusaha keras bi ikhraj, untuk mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bi ikhrajir rasul. Walau dalam wahammu bi ikhrajir rasul nih, Pak. Di sini ada beberapa tafsiran ulama kita. Makna dari wahammu bi ikhrajir rasul, waw itu disebut waw hal, padahal mereka telah bekerja, berusaha keras, ya, berkemauan keras untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya bilang tadi
ada ungkapan-ungkapan ulama kita tentang makna pengusiran ini. Pendapat pertama, Pak, kata para ulama, ya, mengusir Rasul, ya, dalam pendapat pertama ini yaitu mengusir Nabi dari Mekah. Jadi maknanya orang-orang musyrik itu hammu bi ikhrajir Rasul, mereka itu berusaha keras untuk mengeluarkan Nabi, mengusir Nabi dari Mekah. Ya. Mengusir Nabi dari Mekah. Maknanya ketika Nabi masih berada di Mekah. Ya, maknanya sebelum hijrah. Cuman, kata ulama kita, mereka yang berpendapat seperti pendapat pertama ini, berusaha keras mengusir Nabi agar terusir dari Mekah, ya. Penganut pendapat ini, Pak, kata ulama, menekankan bahwa yang terjadi ketika itu hanya kemauan keras saja. Ya, hanya usaha keras mereka saja. Adapun terjadinya, ya, keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah yang kita sebut dengan hijrah, Pak. Nah, ini bukan karena usaha orang Quraisy atau orang musyrik, ya, tapi ini adalah berdasarkan keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan paham apa yang saya maksudkan. Makanya kata ulama, pemahaman pertama ini ba'id, maknanya tidak banyak dicenderungi oleh ulama. Karena sudah saya katakan tadi, ulama yang mengatakan kemauan keras orang-orang musyrik yang mengusir Nabi dari Mekah itu hanya sebatas kemauan keras saja, Pak. Memang betul, pada akhirnya Nabi SAW meninggalkan Mekah, meninggalkan kampung halamannya. Akan tetapi, pindahnya Nabi, keluarnya Nabi dari Mekah, ya, ini karena kemauan Nabi SAW, kata mereka, bukan karena usaha keras yang dilakukan oleh musyrik. Nah, makanya kita katakan pemahaman seperti ini sebagian ulama mengatakan ba'id. Tak mungkin. Karena nanti di ayat berikutnya sangat jelas bahwa usaha-usaha keras orang-orang musyrik itu memang mengusir Nabi supaya keluar dari Mekah. Dan diperkuat lagi oleh Nabi SAW dalam salah satu hadis yang masyhur, ya, kata Nabi, Pak, ketika Nabi sudah meninggalkan Mekah, Nabi kan menatap ke kota Mekah itu. Setelah dia melangkah hijrah bersama Abu Bakar, ya, Nabi kan menatap. Apa kata Nabi SAW? Bahwa engkau adalah satu negeri yang paling kucintai, kan kata Nabi. Tapi kalaulah bukan karena orang-orang yang berada di atas, berada di dalam Mekah ini, kalaulah bukan karena mereka ini, pasti aku tidak akan meninggalkanmu, kan kata Nabi, Pak. Kira-kira demikian maknanya. Baik, karena itu ada pendapat lain yang lebih baik dari pendapat itu. Apa dia? Wa hum bi ikhrajir rasul, yaitu pendapat yang para ulama memahaminya sebagai upaya dan keinginan keras kaum musyrikin untuk mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Madinah. Begitu, Pak. Dari Madinah. Jadi maknanya kalau ke pendapat kedua ini, berarti wahammu bi ikhrajir rasul, ya, mereka punya keinginan keras mengeluarkan Nabi itu dari Madinah. Mengusir Nabi dari Madinah, bukan dari Mekah. Karena ayat ini kita bilang adalah ayat Madaniyah, kan. Jadi bicara tentang keberadaan Nabi di kota Madinah. Ya, keberadaan Nabi di kota Madinah. Jadi wahammu bi ikhrajir rasul, mereka berusaha keras, ya, untuk mengeluarkan Nabi dari Madinah. Baik, kalau dari Madinah
Berarti di sini ada beberapa maksud. Satu, ketika terjadinya peristiwa Uhud. Ya kan? Karena tujuan dari peristiwa peperangan Uhud itu yang dilakukan oleh orang musyrik yaitu menyerang Madinah dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ya mengusir orang-orang Islam yang ada di Madinah. Nah, ini salah satu makna dari wahammu bi ikhrajir rasul. Atau satu lagi pendapat ulama, kalau dipahami wahammu bi ikhrajir rasul, ya berusaha keras mengeluarkan Nabi dari kota Madinah, itu maknanya satu isyarat kata ulama kita Pak, terhadap ulah-ulah orang-orang Yahudi yang memang ikut andil dalam peperangan Uhud itu, bagaimana kaum muslimin mendapatkan kekalahan yang tujuan utamanya adalah agar Rasulullah terusir dari Madinah. Baik. Kemudian ada lagi Pak, maksud lain wahammu bi ikhrajir rasul di sini, maknanya keluarnya Nabi dari Madinah, keluarnya Nabi dari Mekah itu ketika di tahun 6 Hijriyah. Ada juga yang membawakan ayat ini ke peristiwa itu, Pak. Peristiwa Umratul Qadha kita bilang. Ya, yang melahirkan perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di tahun 6 Hijriah itu bersama 1.400 sahabat ya tak dibolehkan mereka untuk melakukan umrah, ya tidak benarkan melakukan umrah. Kalaupun ya dibolehkan nanti pada tahun 7 Hijriah, itulah Umratul Qadha, mereka berusaha keras bagaimana Nabi itu tidak boleh berlama-lama di Mekah, karena memang dalam sejarah pun membuktikan bahwa saat Nabi menunaikan umrah tahun 7 Hijriah itu, mereka hanya bolehkan ya tinggal di Mekah itu selama 3 hari. Maknanya harus keluar dari Mekah. Nah, ini salah satu makna terbaik kata ulama kita, makna dari wahammu bi ikhrajir rasuli. Baik, itu satu, Pak. Kemudian yang kedua, wahum bada'ukum awwala marrah. Ya, wahum bada'ukum awwala marrah, dan merekalah yang memulai kamu pertama kali. Kata ulama, memulai apa nih? Memulai penyerangan. Semua peperangan itu, Pak, mereka yang memulainya. Peperangan Badar, mereka yang memulai yang sebenarnya. Ya kan? Uhud juga demikian. Artinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak pernah ya dalam sejarah tercatat memulai peperangan. Ya, karena itu kata ulama, peperangan-peperangan yang dilakukan Nabi SAW itu adalah ad-difa' an-nafs. Itu membela diri. Ya, itu membela diri. Dan sekaligus tentunya membela agama. Itu. Adapun untuk memulai peperangan, ya, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan karena itu sangat salah besar tuduhan-tuduhan orang-orang tertentu yang busuk hatinya zaman kita sekarang nih, yang mengatakan bahwa Islam ini disebarkan dia lewat peperangan, ya Islam ini disebarkan dia dengan pedang. Tidak. Semua peperangan-peperangan itu wahum bada'ukum awwalu marrah, kata Allah. Mereka yang memulai itu semua. Nah, karena mereka yang memulai, pantang bagi kaum muslimin menyerah. Nah, itu dia, makanya adanya perlawanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau wahum bada'ukum awwala marrah, mereka yang memulai membatalkan perjanjian. Ya, mereka yang memulai membatalkan perjanjian. Jadi ada dua di sini, Pak. Mereka yang memulai melakukan peperangan terhadap kalian, atau mereka yang memulai membatalkan perjanjian dengan kalian. Ya, ketika mereka membantu Bani Khuza'ah untuk memerangi Bani Bakar, yang dimana kita katakan Bani Bakar saat itu adalah halifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sekutu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Ibu-ibu sekalian kira-kira makna dari ayat tersebut. Jadi wahum bada'ukum awwalu marrah. Lalu diulang lagi oleh Allah tahridnya, Pak, atau membangkitkan semangatnya. Atakhshawnahum, kata Allah. Ya, apakah kalian takut terhadap mereka-mereka yang sudah berperang seperti itu? Ya. Sebenarnya ini tidak ada yang ditakuti oleh kaum muslimin. Tapi ini namanya tahrid, kita bilang. Ini ayat ya untuk membangkitkan semangat kaum muslimin saat itu. Atakhshawnahum. Kata Allah, apakah kalian takut terhadap mereka orang-orang musyrik itu? Lalu apa kata Allah? Wallahu ahaqqu an takhshawh. Dan Allah lah yang lebih patut untuk kalian takuti. In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini sebenarnya sekalian bukan tujuan untuk mengatakan kaum muslimin yang dipimpin Nabi itu takut terhadap orang musyrik, tidak. Tapi ini kita katakan ya cara Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semangat dan mengobarkan semangat juang dari kaum muslimin untuk memerangi mereka. Jadi atakhshawnahum, apakah kalian takut terhadap mereka? Wallahu ahaqqu an takhshaw. Allah lah yang lebih patut untuk kalian takuti. In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qatiluhum. Nah, ini juga sama. Ya, ayat yang tujuannya untuk bersemangat, ya, untuk memberikan semangat, untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi, ya, untuk menyerang, untuk memerangi mereka-mereka yang telah disebutkan tadi sifatnya, membatalkan perjanjian, mengusir Nabi, ya kan? Kata Allah, qatiluhum. Perangi kalianlah mereka, kata Allah. Kemudian yu'adzibuhumullahu biaidikum. Jika kalian perangi mereka, jika kalian telah memerangi mereka, kata Allah, niscaya Allah akan menyiksa mereka biaidikum, dengan tangan-tangan kalian. Maksudnya dengan perantaraan tangan-tangan kalian. Ya. Jika kalian memerangi mereka, pasti Allah akan menyiksa mereka lewat tangan kalian. Maknanya lewat pedang-pedang kalian, lewat panah-panah kalian, ya kan? Lewat serbuan-serbuan kalian, ya, atau lewat Allah menyiksa mereka lewat luka-luka yang kalian hantamkan terhadap tubuh mereka. Itu satu. Wa yukhzihim, kata Allah. Dan niscaya Allah akan menghinakan mereka. Baik di dunia dengan kekalahan, ya, dan begitu juga nanti menghinakan mereka di akhirat. Lewat kekufuran mereka tentunya. Lalu kata Allah, wa yansurkum alaihim. Dan bila kalian memerangi mereka, pasti Allah akan memenangkan kalian atas mereka. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah dan kaum muslimin saat itu. Syaratnya apa? Perangi mereka. Ya, syaratnya perangi mereka. Dan bila kalian tunaikan ini, dengan cara itulah Allah akan menyiksa orang-orang musyrik itu lewat tangan-tangan kalian, lewat pedang-pedang kalian, ya, lewat luka-luka yang kalian goreskan ke tubuh mereka. Wa yukhzihim, dan kalian pun menghinakan mereka di dunia lewat kekalahan, lewat kematian tokoh-tokoh yang hampir habis. Ya. Saya baca tadi salah satu tafsir dari Abu Bakar Al-Jazairi, Pak, tentang ayat ini dari Abi Hudzaifah Ibnul Yaman, bahwa ketika turunnya ayat ini, kata beliau, maka yang tertinggal dari tokoh-tokoh Quraisy itu hanya 3.
Ya kan? Hanya 3 saja. Walau tidak disebutkan siapa tokoh itu dalam riwayat tersebut. Dan hanya 4 orang yang tertinggal, kata beliau, dari orang-orang munafik di Madinah saat itu. Selainnya musnah, Pak. Nah, itu dia. Jadi wa yansurkum alaihim. Allah memberikan kemenangan kepada kalian lewat peperangan itu. Kemudian kata Allah, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ya, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Nah, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Nah, melegakan hati orang-orang yang beriman. Nah, lewat kalian memeranginya, memerangi orang-orang musyrik itu, lalu Allah siksa mereka lewat tangan-tangan kalian, dan Allah hinakan mereka, kemudian Allah menangkan kalian terhadap mereka, yang pada akhirnya, maka hati kalian pun, wahai orang-orang beriman, jadi lega. Ya, kalau bahasa kita mungkin puas hati gitu kan. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Dan kita katakan serta melegakan hati orang-orang yang beriman, dan dengan sendirinya kata Allah, wa yudhhiba ghaidha qulubihim, dan menghilangkan panas hati orang beriman itu juga. Jadi ada 2 yang berpengaruh baik terhadap kaum mukminin saat itu, Pak. Ya, lewat peperangan tersebut kita katakan Allah akan menyiksa orang-orang musyrik, menghinakan mereka dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan Allah akan memenangkan kalian ya terhadap mereka, dan dengan sendirinya lewat nikmat-nikmat itu puas hatilah orang-orang yang beriman, dan sekaligus hilang pula lah panas hati yang ada pada hati orang-orang yang beriman. Baik. Nah, disebutkan di sini, Pak, kata ulama tafsir kita, yansurkum alaihim, ya kan? Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhiba ghaidha qulubihim. Di sini wa yashfi sudura, melegakan hati, ya, melegakan hati ini berbeda dengan menghilangkan panas hati, Pak. Itu berbeda. Leganya hati dengan hilangnya panas hati itu berbeda. Ya, kita kan biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita katakan lega hati saya, gitu kan? Lega hati saya. Banyak kawan kemarin, ini contoh saya, Pak, minta maaf. Banyak kawan kemarin ketika ada diumumkan kabar-kabar siapa yang harus diberhentikan dari pekerjaan, ya kan, di Qatar nih, karena musibah yang dialami ini, Pak. Begitu berhenti, ya, tak ada lagi pengumuman, apa kata mereka? Lega hati saya, Ustaz. Lega hati saya. Itu yasfi sudur qaumin mu'minin. Lega hati, Pak. Tapi leganya hati bukan berarti hilangnya ganjalan-ganjalan dalam hati, Pak. Ya. Leganya hati, tersiksanya orang musyrik. Leganya hati, terhinanya orang musyrik. Leganya hati, dimenangkannya orang Islam terhadap orang musyrik. Ya, bisa jadi dengan kelegaan hati itu, panas dalam hati belum hilang. Masih ada ganjalan. Kalau bahasa kita, kalau ini meminjam saya untuk memahamkan kita cepat. Tetap aja rasa sakit hati terhadap ulah mereka di masa lalu itu masih mengganjal. Tapi kita sudah lega karena kemenangan, hati sudah lega karena mereka sudah terhina, hati sudah lega, mereka sudah tersiksa, tapi belum tentu bisa panasnya hati itu hilang. Kan banyak kita alami keadaan seperti itu, Pak.
lega hati tapi panas itu masih ada. Nah, ini sekaligus Allah hilangkan, Pak. Nah, ini luar biasa kan? Karunia Allah terhadap kaum muslimin. Ya, bukan saja dilegakan hati mereka lewat kemenangan-kemenangan itu, akan tetapi panas hati yang ada di dalam itu pun dipadamkan Allah, dihilangkan Allah. Jadi bersih hati mereka. Baik, apa tujuannya kata ulama? Wa yudhhiba ghaidha qulubihim, sampai panas hati orang beriman itu pun dipadamkan oleh Allah, bukan sekedar lega saja. Ibu bapak tengok indahnya ayat ini. Kata Allah, wa yatuballahu ala man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Artinya apa, Pak? Karena orang-orang musyrik yang tadinya sebahagian mereka diperangi itu, pada akhirnya ada yang masuk Islam. Ya, ada yang masuk Islam. Ada yang bertaubat. Ya, bertaubat mereka. Sadar mereka terhadap kesalahannya. Lalu masuk kepada agama ini. Ya. Dan bila mereka masuk, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Dan bila mereka sudah masuk ke dalam agama ini, Pak, baik, orang-orang beriman, udah lega tadi hatinya, udah hilang panas hatinya. Jadi walaupun mereka-mereka yang masuk ini dulu pernah zalim, ya kan? Walaupun mereka yang pernah masuk ini pernah mencerca agama, menzolimi keluarga, merampas harta. Tapi setelah bertaubatnya mereka dan masuknya mereka ke agama ini, dah bersih dah hati mereka sehingga tak ada lagi ganjalan hati. Ya, karena panas hati orang Islam itu pun sudah dihilangkan oleh Allah dari hati mereka. Jadi yang masuk Islam dari orang-orang musyrik yang pernah tadi ya diserang, diperang dan sebagainya, sehingga menjadi kaum muslimin yang antar orang Islam dengan mereka itu bersih. Ya, hati tidak ada lagi dendam. Istilahnya Pak, setelah masuk Abi Sufyan, ya termasuk di sini Abi Sufyan, setelah masuk Ikrimah bin Abi Jahal ya ke dalam Islam, Suhail ibnu Amru ya yang memang sudah masuk ke dalam Islam, tidak ada satupun dari kaum muslimin yang pernah mengatakan ke mereka, aku sakit hati dengan ulahmu dulu, aku sakit hati dengan ulahmu dulu terhadap keluarga. Tidak ada satupun. Ya, tidak ada satupun dari kaum muslimin yang mau ngungkit masa lalu mereka ini setelah mereka masuk ke dalam Islam. Dan itulah rahasia ayat kata ulama, wa yatubullahu ala man yasha. Ya, jadi Allah lapangkan hati mereka, ya kan? Allah padamkan panas hati yang ada di dalam hati mereka terhadap orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena ternyata dari kaum musyrikin yang diperangi itu ada yang kembali ke dalam Islam dan Allah menerima taubat siapa yang dikehendaki. Dan setelah masuknya mereka ke agama ini, maka tidak ada lagi ganjalan-ganjalan yang tersisa sedikit pun di hati kaum muslimin. Subhanallah. Wallahu alimun hakim. Dan ayat ini pun Allah tutup dia sekalian dengan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, alimun hakimun. Jadi Allah sangat mengetahui ya hikmah di balik dari diperintahkannya kalian untuk memerangi mereka, dan juga hakimun dalam perintah itu ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir untuk malam ini, Bapak sekalian, qala Allah taala, am hasibtum ya an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi
kalau ayat-ayat yang lalu mendorong kaum muslimin ya untuk menindak tegas dan memerangi kaum musyrikin, dorongan itu kita katakan disebabkan ya sebahagian kaum muslimin ya ada yang ada yang harus dibangkitkan semangatnya, ya ada yang harus dibangkitkan semangatnya. Maka di ayat kita yang terakhir malam ini, Pak, ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan ya tahrid, maknanya kembali melanjutkan membangkitkan semangat kaum muslimin untuk tujuan kita bilang tadi memerangi orang-orang musyrik tadi lewat firman Allah Subhanahu wa taala ini, am hasibtum, kata Allah, apakah kalian mengira wahai orang-orang beriman, kata Allah. Apakah kalian mengira wahai orang-orang beriman, antutraku, kalian dibiarkan saja mengatakan aku beriman, aku beriman, padahal belum ada bukti dari ucapan itu. Karena itu tak mungkin. Jadi kata Allah, apakah kalian mengira wahai orang-orang yang beriman, ya kalian dibiarkan begitu saja mengaku sebagai seorang yang beriman, ya padahal kata Allah, waw ini disebut waw hal, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Ya, padahal Allah belum lagi mengetahui ya siapa orang-orang yang benar-benar berjihad di antara kalian, kata Allah. Subhanallah. Baik, ada yang perlu digarisbawahi di sini, Pak. Ya, walamma ya'lamillah. Artinya memang padahal Allah belum mengetahui. Ya, maksud belum mengetahui di sini, Pak. Ya, bukan ilmu yang dimaksudkan di sini, bukan ilmu ajali. Karena kalau kita bicara tentang ilmu Allah di zaman azali, maknanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui ya seluruh apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini walaupun ya makhluknya belum ada. Itu namanya ilmu Allah dalam azali, Pak. Ya. Azali itu satu istilah dalam ilmu tauhid sebelum keberadaan bumi dan seluruh isinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ilmunya yang azali telah mengetahui sebelum adanya makhluk ini diciptakan, Allah sudah tahu semua apa yang akan berlaku di muka bumi ini. Bukan ilmu itu yang dimaksudkan dalam ayat ini, Pak. Ya. Tapi ilmu yang dimaksudkan dalam ayat ini ya yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam kenyataan, yang lewat itulah nanti Allah akan memberikan satu penilaian. Itu makna ilmu dalam ayat ini. Jadi bukan tidak mengetahui seperti yang kita maksudkan ilmu Allah di azali, bukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala belum akan menganggap kita orang-orang yang betul-betul beriman dengan sebenar-benar beriman sebelum Allah mengetahui bukti dalam kenyataan keimanan kalian itu. Itu maksudnya. Jadi walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Tidak mungkin Allah membiarkan kalian mengatakan aku beriman, aku orang baik, aku orang saleh. Kira-kira begitu maknanya. Padahal belum lagi Allah tahu, dalam arti belum lagi Allah lihat ada bukti yang nyata ya yang kalian lakukan. Seperti di sini jahadu minkum. Ya, padahal Allah belum lagi mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul berjihad di antara kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui ya siapa yang tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Nah, ini juga belum Allah tengok dalam kehidupan nyata kalian. Karena itu, kalian tak mungkin dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa ada bukti-bukti itu, dan kalian tidak mungkin dibiarkan berpangku tangan. Makanya, lewat perintah jihad terhadap orang-orang musyrik ini, akan nyatalah nanti siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jihad tersebut, dan akan terbuktilah juga nanti lewat peperangan itu siapa yang menjadikan selain Allah, ya selain Rasul atau selain orang-orang beriman walijah. Ya, walijah itu kalau secara lughah dia kata ulama dakhilah. Ya, walijah itu dari kata walaja. Masuk artinya, Pak. Apa dalam ayat kita kan yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang ke malam dan Allah memasukkan malam ke siang. Jadi walijah itu dari kata walaja berarti dakhala, maknanya masuk. Jadi kata ulama, kalimat ini digunakan dalam arti ya masuknya sesuatu yang berbeda ke dalam sesuatu. Masuknya sesuatu yang berbeda ke dalam sesuatu. Itu secara lughah. Dan kata walijah ini, kata ulama tafsir kita, mengandung makna sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang. Ya, ini isi hati, Pak. Sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang seakan-akan ia memasukkannya ke dalam suatu tempat yang tersembunyi, ya, ke pihak lain. Ya, maknanya kata para ulama kita, kata ini mengandung makna tipu daya dan rahasia yang disampaikan kepada pihak lain. Ya, kalimat tipu daya yang disampaikan kepada pihak lain. Nah, itulah salah satu hikmah dalam peperangan atas perintah Allah terhadap musyrik itu. Akan nampak nanti siapa yang berkhianat, akan nampak nanti siapa yang menjadikan orang musyrik itu sebagai teman, ya kan? Akan nampak nanti siapa yang bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Dan kata ini juga kata ulama tafsir tentunya, Pak, bahwa dakhilah atau walijah ini yaitu teman yang setia yang kepadanya disampaikan rahasia, ya. Kata ini juga berarti teman yang setia yang kepadanya disampaikan rahasia. La tattakhidhu, kata Allah, janganlah kalian jadikan teman-teman kalian tuh orang-orang musyrik di Ali Imran, yang mana rahasia-rahasia kalian sampaikan kepada mereka. Jadi singkatnya, walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kalian tidak akan dibiarkan, kata Allah, berdiam berpangku tangan begitu saja mengatakan berjihad, beriman, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah belum mengetahui ya dalam kenyataan siapa orang-orang yang tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, menjadi teman yang setia selain Rasulnya, mengambil teman selain orang-orang yang beriman. Lalu Allah tutup ayat ini dengan wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan baik lahir maupun batin, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi Bapak sekalian, inilah dia secara apa kita bilang umum, ya, makna atau kandungan dari ayat-ayat kita yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, yang mudah-mudahan insyaallah ya ayat-ayat ini bisa kita pahami secara baik dan bisa kita tahu kemana arah ya dan tujuan
dari ayat-ayat ini. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat insyaallah. Demikian saja ya kajian kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, mungkin ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عندي سؤال سريع. تفضل. كلمة لا تنكث أيمانهم. تنكث أيمان. هذا كلمة أيمانهم. هذا كلمة يساوي مرتاد أو شبه مرتاد أو كامل مرتاد. هناك القسم مرتاد. طيب. لماذا لا يستخدم الكلمة مرتاد هناك؟ تقصد الآية 12 وإن نكثوا أيمانهم وإن نكثوا أيمانهم هذا تقصد؟ أيوة. وإن نكثوا قال العلماء nakathu ay an-nakthu ay an-naqdu. Ya. Jadi nakathu ini tidak diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat irtaddu dan sebagainya, tapi wa innakathu aymanahum, karena dengan kalimat nakathu aymanahum itu lebih luas makna dia, Pak, dari sekadar irtaddu, ya, lebih luas makna dia dari sekadar irtaddu. Makanya kan kita katakan tadi wa innakathu aymanahum dalam qiraat masyhur atau jumhur, wa innakathu imanahum dalam qiraat Ibnu Amir, ya, dalam qiraat Ibnu Amir. Kalau innakathu aymanahum, mereka membatalkan perjanjian mereka setelah mereka mengadakan perjanjian, itu ya, itu qiraat jumhur. Wa innakathu imanahum, baru dengan makna kita katakan mereka murtad, ya, mereka murtad, balik ke agama lamanya setelah mereka tadinya masuk, ya, kemudian mereka murtad kembali kepada agamanya. Itulah makna dari qiraat Ibnu Amir yang kedua kita katakan wa innakathu aymanahum. Jadi menunjukkan bahwa keimanan itu, ya, keimanan itu juga merupakan satu janji, kan, janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bila orang murtad berarti dia telah membatalkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita itu adalah janji kita kepada Allah. Yang bila kita tinggalkan keimanan itu berarti kita mengingkari janji kita kepada Allah. Jadi kira-kira demikian makna dari ayat ini. Jadi dia lebih, kita bilang, lebih luas kandungan maknanya dari istilah murtad, Pak. Kalimat perjanjian Ustaz sama dengan mitsaq, Ustaz. Baik. Nah, perjanjian itu aymanahum itu adalah mitsaq. Makanya kan tafsir ulama wa innakathu aymanahum ay mitsaqahum. Ay mitsaqahum kata ulama tafsir, kan. Cuman setiap mitsaq, setiap perjanjian, ya, di situ kan ada apa? Ada aiman, ada sumpah, Pak. Jadi Allah sebutkan di sini aiman, sumpah, tapi sebenarnya dimaksudkan di situ adalah mitsaq. Karena setiap mitsaq ada sumpah di situ. Itu makanya dalam tafsir pun kalau Bapak tengok di Ibnu Katsir atau yang lain,
Ya, wa innakathu aymanahum ay mitsaqahum min ba'di ahdihim. Cuman kalau mitsaq ini dipakai oleh disebutkan di dalam Al-Qur'an itu untuk beberapa perjanjian saja. Misalnya akad nikah itu di dalam Quran disebut mitsaq. Bahkan Allah mengatakan dalam An-Nisa itu mitsaqan ghalidha. Ya, mitsaq. Kemudian perjanjian antara para nabi dengan rasul juga disebut mitsaq, ya, wa idz akhadna mitsaqahum, kata Allah. Ya, begitu juga perjanjian seorang hamba kepada Allah juga disebut mitsaq. Wallahu a'lam. Ya Abu Ahmad, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Allah yajzikal khair. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan, dipersilahkan Bapak sekalian. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ada satu soalan Ustaz. Persilakan Pak Najib, silakan Pak. Yang dimasukkan kaum musyrikin dalam ayat, adakah kaum musyrikin yang terhad hanya di Mekah ataupun luar dari Mekah? Contohnya macam kaum Rom. Jadi orang kafir, bukan? Ya, betul Pak. Memang ya kalau kita garis bawahi lafaz al-musyrikin ya di dalam Al-Qur'an secara umum, Pak. Ya, al-musyrikin ya di dalam Al-Qur'an secara umum itu maknanya adalah al-kuffar. Itu maknanya adalah orang-orang kafir. Ya, dimanapun mereka berada, di masa manapun mereka ada. Ya, kalau orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz musyrikin memang secara umum. Jadi kalau sudah dikatakan musyrikin, pasti itu adalah orang-orang selain Islam, Pak. Orang-orang ahlul kitab, baik dari Yahudi atau Nasrani, ya, pada hakikatnya mereka pun musyrik, Pak. Dalam segi akidahnya mereka musyrik. Ya. Cuman selalu disebutkan mereka dengan istilah ahlul kitab di dalam Quran. Ini semacam salah satu bentuk penghinaan terhadap mereka. Ya, bagaimana kalian ini sudah mendapatkan kitab, akan tetapi perangai kalian tak seperti yang diinginkan oleh kitab gitu. Bagaimana mereka disebut ahlul kitab dalam Quran kita, tapi itu bukan pujian sebenarnya. Untuk mereka kebanyakannya itu sebagai celaan Allah terhadap mereka. Karena pada hakikatnya mereka pun dari segi akidah itu musyrik. Apalagi orang-orang Nasara jelas mempersekutukan Allah dengan menganggap Isa itu Tuhan, anak Tuhan, atau dialah Tuhan. Ya, atau satu dari tiga itu, Trinitas itu. Nah, musyrik mereka dari segi akidah. Begitu juga orang-orang Yahud yang menjadikan Uzair ibnullah. Ya, mereka katakan Uzair itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, maha suci Allah dari ucapan mereka ini. Jadi intinya kalimat musyrik di dalam Al-Qur'an selain orang Islam. Cuman ayat-ayat yang kita jumpa ayat-ayat yang kita bicarakan Pak di surah At-Taubah ini, ya, ayat-ayat yang kita bicarakan di surah At-Taubah ini adalah musyrik yang memang saat itu ya ada di sekitar Jazirah Arab lah kita bilang, yang saat itu memang hanya Mekah atau Madinah, itu saja nih, Mekah atau Madinah.
Makanya nanti tak berapa lama lagi setelah ayat-ayat ini kita selesaikan, Pak, maka mitra bicara setelah ayat-ayat ini nanti adalah orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi atau orang ahlul kitab kita katakan. Tapi secara umum, ya kalau kita ke pertanyaan Bapak tadi, bahwa orang-orang musyrik yang kita bicarakan dari awal ayat At-Taubah ini sampai ayat kita malam ini, Pak, ini khitabnya, maksudnya ini ditujukan kepada orang-orang musyrik yang tinggal di Mekah, di mana mereka kita katakan di awal ada beberapa macam kan. Satu, yang tidak punya perjanjian dengan Nabi SAW, ada yang punya perjanjian dengan Nabi secara mutlak, ada yang punya perjanjian dengan Nabi kurang dari 4 bulan, dan ada yang punya perjanjian dengan Nabi lebih dari 4 bulan. Musyrik yang inilah ya secara ringkas yang dimaksudkan atau yang dikomentari dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Pak. Wallahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Saya ada satu soalan, Ustaz. Ya Pak. Pak Sarul, silakan Pak. Ayat yang terakhir, ayat nombor ayat ke-16. Ya, Ustaz. Maknanya Allah tu mewajibkan orang-orang yang kafir yang masuk Muslim untuk membuktikan yang mereka itu taat pada Allah, mereka harus berjihad. Atau adakah itu yang benar, atau orang-orang mukmin tu harus juga membuktikan kepada Allah dengan mereka harus berjihad? Yang mana satu? Ya. Orang mukmin atau orang kafir, atau kedua-duanya? Kalau di sini Pak, di ayat yang ke-16 nih, am hasibtum. Tum ini kan ganti dari antum kan? Nah, antum. Iya. Berarti maknanya yang kedua, Pak. Yang kedua yang Bapak sebutkan tadi. Maknanya khitabnya ini, mitra bicaranya ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Ya, ditujukan kepada orang-orang beriman. Makanya kan kita bilang tadi, mulai dari ayat ke-15 sampai ayat ke-16 ini adalah tahrid. Jadi beginilah cara Allah untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin. Ya, memang tidak dipungkiri kata sebagian ulama, ada di antara orang-orang Islam, ya, ada di antara orang Islam di kalangan sahabat saat itu yang mereka sudah masuk Islam, Pak. Sudah baik Islamnya, tapi pasif. Ya, pasif dalam artian tidak ada gerak. Sebagai bukti akan keimanan yang ada dalam hati. Jadi semacam apa kita bilang diam berpangku tangan saja, menerima keadaan, yang penting saya muslim, yang penting saya beriman. Apa yang terjadi dengan orang kafir, kejoliman mereka, pembatalan mereka terhadap janji, atau murtadnya mereka kembali ke agama mereka dan sebagainya, itu dia tak mau tahu itu. Jadi kata ulama kita, ada sebahagian dari kaum muslimin yang seperti itu saat itu. Tapi secara umum, ya, secara umum kita katakan bahwa dari makna yang dua yang Bapak sebutkan tadi, yang kedua itu yang benar. Bahwa orang beriman itu dituntut mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanan mereka dengan cara satu jihad. Ya kan? Yang kedua dengan cara menjadikan Allah Subhanahu wa taala atau rasul atau orang-orang yang beriman sebagai apa kita bilang sebagai teman ya, mengambil dijadikan dia sebagai teman gitu. Itu makanya kita bilang makna yang kedua yang Bapak sebutkan itulah maksud dari ayat. Jadi orang beriman itu secara umum tidak akan dibiarkan mereka
berpangku tangan mengatakan saya beriman, saya saleh, saya dah baik, tapi belum ada bukti dalam kenyataan. Yang saat itu tuntutan bukti itu dua perkara nih, yaitu jihad, Pak. Nah, bagi kita orang beriman sekarang, ya jihadnya lain, bukan jihad lewat pedang. Nah, tapi ada jihad-jihad lain yang dituntut kepada kita untuk membuktikan keimanan kita. Ini kata ulama kita, Pak, ini sama ayat ini dengan banyak ayat di dalam Al-Quran, misalnya di apa kata Allah, ahasiban nasu, ya kan, ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan aku beriman padahal mereka belum diuji oleh, ya, padahal mereka belum diuji. Nah, jadi ujian-ujian itu adalah salah satu untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, yang bagi para sahabat dulu ujiannya adalah ini. Jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillah wala rasulihi walal mu'minina walijah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Oh ya, insyaallah. Mau menambah sikit ya, Ustaz. Ya, silakan. Jihad ni satu perkara yang penting. Kalau mengikut ayat ni, itu sebagai satu bukti untuk membuktikan keimanan kita. Tapi kenapa apakah hikmatnya jihad itu tidak sebahagian daripada rukun iman, Ustaz? Kalau ditanya seperti ini, Pak, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis sahih mengatakan bahwa kata Nabi, wa dzirwatu sinamihi al-jihad, kata Nabi SAW, ya kan, dalam hadis di hadis Arba'in, ya, kata Allah, wa amuduhu al-Islam, tiang agama ini adalah Islam, wa dzirwatu sanamihi adalah al-jihad. Jadi jihad ini adalah puncak, apa kita bilang, zirwatu sanami. Sinam tuh kalau kita ke onta, punguk yang di atas tuh itu namanya sinam, ya kan? Jadi puncak dari amalan tertinggi ya dalam agama kita ini adalah ialah jihad, ya, jihad fi sabilillah, ya. Jadi dia tidak dimasukkan bahagian dari rukun iman, ya, karena iman ini adalah amal qalbi, ya. Iman ini kan urusannya ini di hati, Pak. Ya, urusannya ini di hati. Sementara jihad ini sesuatu yang sifatnya amali, ya, sesuatu yang sifatnya amali. Kemudian orang tidak akan bisa membuktikan dalam kenyataan, ya, Pak, ya, berbentuk jihad dia, kalau apa yang di dalam hati ini, ya kan, kalau apa yang di dalam hati ini lemah. Makanya kenapa tidak dimasukkan dia termasuk dari rukun Islam kah, termasuk dari rukun iman kah, ya kan? Karena kalau di rukun Islam, Pak, dia ini puncak, ya, dia ini bahagian dari puncak puncak amal kita bilang, dan kaitannya kepada iman, ya, bahwa jihad ini adalah bukti dari apa yang ada di dada. Makanya kenapa dia tidak dimasukkan baik ke rukun Islam atau ke rukun iman, karena jihad ini kita bilang dia di luar dari itu untuk membuktikan keislaman dan keimanan kita.
Jadi dia sifatnya fi'li, ya, bukan qalbi. Itu kira-kira kenapa dia tidak dimasukkan menjadi bahagian dari rukun atau Islam atau rukun iman, karena kita katakan jihad inilah puncak tertinggi untuk mengetahui kualitas keislaman dan keimanan kita. Itu dia. Udah itu, nah, kalau ditanya hikmah kan banyak jawabannya. Dalam rukun Islam, ya kan? Dalam rukun Islam itu kan hanya 5, Pak. Ya, dan yang 5 ini, ini bisa kita katakan disanggupi oleh seluruh makhluk. Ya, disanggupi oleh seluruh makhluk. Syahadatain, iqamis salah, ita'iz zakah, shaumi Ramadan, hajjul bait. Ya, hajjul bait. Ini standar keislaman, Pak. Artinya siapapun ya akan bisa melakukan ini. Artinya maksud saya, orang bila mau menjadi muslim yang sejati itu mudah. Tunaikan aja dulu yang 5 ini. Karena kalau yang menjadi tuntutan keislaman maknanya tak disebut seorang muslim, ya, kalau dia tidak tunaikan rukun yang ke-6 yaitu jihad, akan banyak nanti manusia ini yang tak mau masuk ke agama ini, Pak. Ya kan? Karena begitu dia masuk langsung dikasih pedang, pergi perang. Ya, orang tidak akan siap. Karena untuk mengucapkan syahadat saja orang terlalu sulit, apalagi kalau disuruh bergerak, berjuang, ya, sebab jihad itu misalnya bahagian dari rukun, akan banyak dari umat ini ya yang akan menyerah terlebih dahulu, ya kan? Begitu, apalagi kalau kita bicara rukun iman. Iman ini kan sudah kita bilang tadi, ini bagian urusan hati. Ya, ini adalah urusan hati. Jihad ini adalah urusan amali. Jadi sangat tidak mungkin ini dimasukkan dalam rukun iman kita, ya, karena rukun iman itu orientasinya adalah qalbi, sedangkan jihad itu adalah amali. Jadi demikian kira-kira, Pak, yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Abu Ahmad. Jazakallah khairan. Allah jazikal khair. Wa'iyyakum insyaallah. Jadi saya kira segitulah dulu, sudah jam 10:05. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan di waktu-waktu akan datang jika Allah berkehendak dan memanjangkan umur kita insyaallah. Untuk malam ini kita cukupkan dulu perjumpaan kita sampai di sini. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan ini bernilai kebaikan bagi kita semua insyaallah. Dan dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita insyaallah, sehingga mudah hati kita ini menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah saya kira. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.